Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musinin, NPM saya 41182191210007. Saya di sini akan mengerjakan tugas manajemen pendidikan jasmani olahraga yang diberikan oleh Ibu Yunita Lasmana MPD. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang materi apa yang kemarin dibahas oleh Ibu, apa yang saya tangkap dalam manajemen pendidikan jasmani olahraga. Di sini manajemen pendidikan jasmani dan olahraga menurut saya adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan jasmani serta kegiatan olahraga di sekolah atau di institut lainnya. Bukan hanya sekedar perencanaan dalam olahraga, tapi itu manajemen ini bisa kita ketahui tentang manajemen dalam lingkungan sekolah, seperti visi misi. Visi misi itu artian visi itu tujuan dalam jangka waktu secara 5 tahun, dan misi turunan atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan selama 5 tahun. Dan alurnya kita di sini akan membuat seperti perencanaan program atau planning, terus organisasi, actuating, dan evaluasi. Di sini perencanaan program atau planning menentukan tujuan program yang jelas, seperti meningkatkan kebugaran fisik atau keterampilan motorik dan pemahaman tentang nilai-nilai. Di sini juga mengembangkan kurikulum pendidikan yang mencakup beberapa jenis aktivitas fisik atau aktivitas yang sesuai dengan pembelajarannya. Di sini pengorganisasian yang kedua. Pengorganisasian itu sekumpulan dua atau lebih memiliki tujuan yang sama. Ya, memastikan setiap anggota tim, termasuk guru dan pelatih, memiliki tanggung jawab yang sama atau yang jelas. Struktur organisasi membentuk tim manajemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pendidikan jasmani atau kegiatan program yang ada di sekolah yang akan dilaksanakan. Kita juga harus berkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk guru, pelatih, siswa, dan orang tua. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Dalam ini pelaksanaan menggunakan metode pengajaran yang bervariasi untuk meningkatkan prestasi siswa dan keterampilan mereka. Selanjutnya kegiatan yang mengatur untuk dalam pelaksanaan.
mengatur kegiatan olahraga kegiatan dalam program pelaksanaan seperti kegiatan ekstrakurikuler, kompetisi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Terus keamanan dan kesehatan. Kita juga harus memastikan siswa-siswi kita sehat, terus memastikan juga kegiatan berjalan dengan aman dan mempertimbangkan kesehatan peserta juga. Yang keempat adalah pengendalian atau evaluasi. Di sini kita harus melakukan monitoring atau memantau pelaksanaan program untuk memastikan bahwa aspek berjalan sesuai rencana. Jadi dalam evaluasi ini apakah kita dari perencanaan kita itu berjalan sesuai dengan rencana awal atau tidak. Kita juga dapat mengumpulkan data performa siswa dan umpan balik menilai dari program yang kita laksanakan. Dalam evaluasi ini melakukan evaluasi berkala terhadap program kegiatan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi misalkan ada dalam program kita yang salah, kita harus perbaiki agar nanti kedepannya kita tidak dalam kesalahan yang sama. Di sini ada namanya peranan guru atau pelatih atau pendidikan atau mendidik siswa mengenai pentingnya aktivitas fisik dan cara. Ya, selanjutnya dari program tersebut guru melakukan pembuatan RPP berisi tentang belajar mengajar. Di sini kurikulum yang dibuat paling minimal adalah berjangka 15 tahun, maksimalnya 20 tahun. Tujuan pendidikan membentuk sikap, karakter, dan lain-lain. Di sini RPP atau guru yang membuat perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami konsep belajar mengajar dalam konteks pendidikan jasmani atau pendidikan pembelajaran yang lain. Menjabarkan teknik-teknik pembelajaran yang efektif untuk aktivitas pembelajaran. Menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dalam aktivitas jasmani. Bekerja sama dalam kelompok yang merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, kita juga menyiapkan materi pembelajaran. Definisi pembelajaran pengertiannya belajar dan mengajar dalam pendidikan. Tujuannya dari kegiatan belajar mengajar.
Yang selanjutnya teknik pembelajaran. Kita membuat model pembelajaran langsung, model pembelajaran berbasis permainan, model pembelajaran kolaboratif, serta membuat strategi pembelajaran. Kegiatan fisik yang menyenangkan pembelajaran melalui contoh praktik, penilaian, dan pembelajaran jasmani. Yang ketiga, kita juga membuat metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, diskusi, praktik, dan presentasi kelompok. Yang ceramah adalah menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. Yang kedua, diskusi. Melibatkan siswa untuk berdiskusi mengenai konsep pembelajaran. Yang ketiga, praktik. Siswa melakukan aktivitas fisik yang diajarkan. Siswa juga melakukan praktik dalam. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.